Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiaji, NIM 2016-848. Saya akan mempresentasikan resume pembelajaran manajemen strategik. Yang pertama, chapter pertama, Basic Management of Strategic Management. Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang membantu kinerja perusahaan dalam jangka panjang di dalam suatu organisasi. Ini termasuk pemindaian lingkungan. Kedua, eksternal dan internal. Perumusan strategi, perencanaan dalam strategis dalam jangka panjang. Strategi, implementasi serta evaluasi dan kontrol. Lalu di dalam chapter 4 kita mempelajari environmental scanning and industry analysis. Environmental scanning adalah istilah menyeluruh meliputi monitoring, evaluasi, dan penyebaran informasi yang relevan dengan pengembangan organisasi strategi. Perusahaan menggunakan alat ini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan dan menjaga agar perusahaan tetap sehat dalam jangka panjang. Dalam chapter 5, kita mempelajari organizational analysis and competitive advantage. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya dan kemampuan suatu table IFAS dalam kurung internal strategic factor analysis summary disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal disebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. EVAS merupakan sebuah analisis yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam chapter 6, kita mempelajari strategi formulation, bisnis strategi. Perumusan strategi adalah proses penyelidikan, analisis, dan pengambilan keputusan yang memberikan perusahaan dengan kriteria untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini termasuk menentukan keunggulan kompetitif bisnis, mengidentifikasi kelemahan yang terdampak pada kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan menyusun misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai dan menetapkan pedoman kebijakan. Lalu dalam chapter 7, strategi formulation corporate strategy. Corporate strategy adalah strategi yang mengutamakan tentang pilihan arah untuk suatu perusahaan serta keseluruhan dan manajemen portofolio bisnis atau produknya, baik perusahaan kecil maupun perusahaan multinational company atau MNC. Lalu di chapter 9 kita mempelajari strategi implementation and control. Strategi global adalah jumlah total aktivitas yang dilakukan organisasi untuk bersaing di pasar di luar negara asalnya. Mengingat bahwa salah satu dari 3 pilar teks ini adalah globalisasi. Anda akan memperhatikan bahwa kami telah menyusun bagian masalah global ke dalam setiap bab, telah menggunakan organisasi global sebagai contoh dan telah membahasnya, dan perhatian unik yang muncul dengan pengoperasian organisasi global. Di dalam chapter 12, evaluation and control, informasi evaluasi pengendalian harus relevan dengan apa yang dipantau. Salah satu kendala pengendalian efektif adalah kesulitan dalam mengembangkan ukuran tepat dari kegiatan yang penting dan kinerja keluaran merupakan hasil akhir dari kegiatan. Sekian, terima kasih. Saya Chandra Setiaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.